Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pagi, siang anak-anak semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ketemu lagi ya dengan Ibu Bu Mega dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 12 semester 2. Oke, untuk materi pertama ini kita akan membahas mengenai respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Respon ini berupa respon politik, ekonomi, terus sosial, terus pendidikan, dan lain-lain. Hal ini merupakan sebuah bentuk pertentangan terhadap kepemimpinan bangsa asing yang menjajah Indonesia. Yang pertama kita akan membahas mengenai respon bangsa Indonesia di bidang politik terhadap imperialisme dan kolonialisme. Pertemuan 1 atau part 1. Disimak ya baik-baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mengamati dulu The Express. Menurut kalian, apa hubungan antara surat kabar tersebut dengan respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme? Oke, benar ya, bagi yang menjawab bahwa The Express merupakan salah satu koran yang mengkritik pemerintahan Hindia Belanda secara kritis, maka kalian sangat benar dan Ibu kasih aplaus untuk pendapat kalian tersebut. Adapun materi pertama yaitu organisasi Indispartij. Organisasi Indispartij merupakan organisasi yang didirikan di Bandung pada tanggal 12 Desember 1912. Organisasi ini didirikan oleh 3 serangkai yang terdiri dari Dewes Dekker, Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. 3 serangkai ini tak segan memberikan kritikan melalui surat kabar The Express. Terkadang, kritikan tersebut sangat pedas dan juga bisa menyinggung pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Di dalam koran yang diterbitkan oleh Indispartij ini terdapat slogan yang selalu dilayangkan oleh Suwardi Suryaningrat dan juga Cipto Mangunkusumo berupa Indie van Holland atau Indonesia bebas dari Belanda dan Indie van Indiërs atau Indonesia untuk orang Indonesia, yang artinya bahwa Indonesia merupakan kepemilikan atau kepunyaan dari orang Indonesia dan juga bukan kepemilikan atau kepunyaan dari bangsa lain yang dalam hal ini merupakan bangsa Belanda. Hal ini merupakan sebuah slogan yang menyindir tentang pemerintahan kolonialisme bangsa Belanda. Karena kritikan yang pedas pada surat kabar The Express, akhirnya Indispartij ini dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1923, di mana Indispartij dinilai sebagai organisasi yang sangat menentang dan juga kritis terhadap pemerintahan kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda. Indispartij ini tidak bertahan lama ya anak-anak, hanya bertahan sekitar 10-11 tahun saja dalam mensuarakan pergerakan nasional Indonesia melalui organisasi politik. Selanjutnya itu ada Perhimpunan Indonesia atau Indisvereniging. Perhimpunan Indonesia ini awalnya bernama Indisvereniging yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1908. Kemudian pada tahun 1923, Indisvereniging mengeluarkan semacam keterangan asas yaitu Indonesia Merdeka yang lepas dari penjajahan. Indisvereniging menerbitkan majalah Hindia Putra sebagai sarana untuk menyebarkan ide anti kolonial. Jadi, Perhimpunan Indonesia ini merupakan suatu organisasi yang sangat menentang pemerintahan kolonialisme Belanda melalui majalahnya yang berjudul Hindia Putra. Terdapat 3 asas pokok dalam organisasi ini. Yang pertama yaitu Indonesia harus menentukan nasibnya sendiri, dalam artian Indonesia merupakan kepemilikan Indonesia, Indonesia merupakan kepunyaan bangsa Indonesia. Terus yang kedua, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Berdirinya Republik Indonesia harus diupayakan oleh kekuatan atau kemampuan dari negara Indonesia itu sendiri.
Yang ketiga, untuk melawan Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu. Dalam hal ini, Perhimpunan Indonesia menyuarakan semangat persatuan untuk melawan musuh bersama, yaitu pemerintahan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa asing, yang dalam hal ini merupakan bangsa Belanda. Selanjutnya, saat Iwa Kusumantri menjadi ketua pada tahun 1923, Organisasi Perhimpunan Indonesia atau Indisvereniging ini menyebarkan ide non-kooperatif atau ide tidak mau bekerja sama dengan bangsa Belanda yang mempunyai arti berjuang demi kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Belanda. Kemerdekaan harus diraih oleh usaha dan kemampuan bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan bangsa Belanda. Yang kedua, tahun 1924, majalah Hindia Putra berubah menjadi Indonesia Merdeka. Padahal ini sudah menunjukkan semangat nasionalisme yang ditunjukkan oleh Perhimpunan Indonesia, di mana majalah yang diterbitkan diubah namanya sebelumnya menjadi Hindia Putra, lebih spesifik menjadi Indonesia Merdeka untuk menyuarakan semangat kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, karena kritik tajam, pada 10 Juli 1927, 4 orang anggota yang terdiri dari Muhammad Hatta, Nazir Pamuncak, Abdul Majid Dioningrat, dan Ali Sastromijoyo ditangkap. Hal ini dikarenakan surat-surat dalam majalah Hindia Putra ini sangat anti kolonialisme. Yang ketiga ada Fraksi Nasional. Fraksi Nasional ini merupakan sebuah fraksi yang ada dalam Volksrat, atau Volksrat itu setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk saat ini. Didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1930, beranggotakan 10 Volksrat atau 10 anggota DPR yang merupakan wakil-wakil dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Diketuai oleh Muhammad Husni Tamrin. Ada 3 agenda dari Fraksi Nasional ini. Yang pertama, mengadakan perubahan-perubahan ketatanegaraan. Yang kedua, menghapus perbedaan-perbedaan politik dan intelektual. Dan yang ketiga, mengusahakan kedua hal itu dengan cara-cara tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini, bekerja secara diplomatif atau secara kooperatif dengan Belanda melalui jalur-jalur yang tidak melawan dari norma hukum yang pada saat itu berlaku. Fraksi Nasional ini merupakan sebuah fraksi yang ada dalam badan legislatif pada saat pemerintahan Belanda atau disebut Volksraad. Oke anak-anak, untuk materi kali ini sudah selesai ya di part 1 mengenai respon bangsa Indonesia di bidang politik terhadap imperialisme dan kolonialisme. Untuk tugasnya nanti ibu berikan di e-learning. Semangat terus belajar dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.